Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah online ini. Saudara, pagi hari ini saya mau membagikan satu ayat yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini adalah Raja Daud yang menulisnya. Kita percaya Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan dan dia dikatakan berkenan di hati Tuhan. Dia mengatakan seperti ini: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, hari-hari akhir ini kita terus mendengar mengenai keadaan pandemik, orang yang kena COVID terus bertambah. Ya. Tapi saudara, percayalah kepada Tuhan, saudara tidak perlu takut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman bisa mengartikan dalam keadaan yang sangat sulit seperti sekarang ini. Pergumulan yang berat, tekanan yang berat, apakah itu di rumah tangga, apakah itu di dalam pekerjaan, apakah itu di dalam keuangan, di dalam pekerjaan yang saudara hadapi, dan juga kesehatan. Saya tahu kesulitan ini seperti lembah kekelaman. Ya saudara, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Saya percaya dengan kata sekali, itu berarti sepertinya setiap orang akan mengalami. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami apa. Tetapi saat pandemi ini saya tahu banyak sekali hal-hal yang kita hadapi di luar kuasa kita, di luar dugaan kita. Kabar-kabar yang setiap hari datang, setiap saat datang, kita dengar bisa memberikan kita ketakutan. Ya, namun saya kasih tahu, ingat saja, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kata sebab Engkau besertaku ini sangat besar kuasanya, saudara. Karena yang bisa mengatakan seperti itu adalah Allah sendiri. Percayalah, ya, percayalah saudara, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya juga pribadi nggak tahu ini sampai kapan pandemi ini. Apa akan makin hebat lagi, makin luas lagi, makin banyak lagi orang terpapar. Menurut praduganya, perkiraannya, forecastingnya, ramalannya adalah orangnya akan bertambah. Namun saudara, janganlah khawatir, janganlah takut. Sebab kita mempunyai Allah yang jauh lebih mengerti dan tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku, saya angkat lagi satu ayat di dalam Roma 8:28 dikatakan seperti itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi artinya, apakah saudara pikir Allah tidak tahu pandemi ini terjadi? Allah tahu. Tetapi pandemi ini, kuman ini, virus ini bukan dari Allah. Tetapi Allah izinkan terjadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi. Ada yang baik, segala sesuatu ada yang tidak baik. Tetapi segala sesuatu itu yang terjadi sekarang ini, saya percaya seperti firman Tuhan katakan, akan mendatangkan kebaikan. Luar biasa saudara. Saat ini kita tidak bisa lihat. Tetapi di dalam mata iman kita percaya apa yang difirmankan adalah benar.
segala sesuatu yang terjadi ini, apakah itu baik? Sekarang kalau kita lihat tidak baik. Tetapi di sini firman Tuhan katakan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa, saudara? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah meleset, saudaraku. Nah, saudara sudah dipanggil, saudara sudah dipilih, saudara sekarang mendengarkan firman Tuhan. Berarti saudara adalah anak-anak Allah. Saya yakin Allah yang kita sembah, yang kita panggil namanya Ya Aba Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita bisa kenal, yang pernah inkarnasi di dunia ini, sehingga kita bisa membaca Alkitab karena adalah tulisan daripada murid-muridnya yang diarahkan, di-guide oleh Roh Kudus. Nah, sehingga saudara dan saya bisa membaca Alkitab, baru kita bisa tahu Allah itu seperti apa melalui Alkitab. Jadi saudaraku, sekali lagi ya, saya katakan tidak perlu takut, jangan panik ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita berdoa saja. Di dalam doa itu ada kekuatan. Kita bersandar dengan mata iman, kita tahu ini akan mendatangkan kebaikan. Sulit sekali loh saudara untuk mengatakan gitu. Tetapi mau gak mau, di dalam firman Tuhan kita dikasih tahu seperti itu. Percayalah, Allah tidak pernah berbohong. Dan percayalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku. Amin, saudaraku. Pagi hari ini, siapkan hatimu. Sungguh-sungguh, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan. Dan ibadah ini mengandung janji dan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai.